Ready Summer God. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangannya mana buat Allah kita malam hari ini, come on. Great are you, Lord, and worthy to be praised. Sama-sama nyatakan, kami tunjukkan kuasa. Haleluya. Selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan malam hari ini kita boleh ada lagi di dalam rumah Tuhan. Satu kerinduan kita bersama, kita datang untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati pribadi Tuhan lewat pujian penyembahan kita, lewat kebenaran firman-Nya yang sebentar kita akan terima di dalam hidup ini. Mari kita datang bersyukur kepada Tuhan, sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Tuhan yang selalu baik dalam hidup kami. Malam hari ini kembali kami menikmati kemurahan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang ajaib, yang luar biasa. Engkau nyatakan hari demi hari di dalam hidup kami. Bahkan dengan segala aktivitas yang telah kami lakukan, Tuhan ada di sana menolong dan menyertai kami. Malam hari ini kami membawa hidup kami. Ini hidup kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Mari Tuhan, layakkan setiap hidup kami, sehingga pujian penyembahan kami, ibadah yang kami lakukan malam hari ini sungguh berkenan dan menyenangkan Tuhan. Dan hadirat-Mu nyata menguasai, melingkupi semua kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami tahu Engkau hadir bersama dengan kami, dan kami mau lebih dalam menyembah Engkau. Haleluya, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kami datang membawa hidup kami Tuhan. Ini persembahan kami, layakkan kami Tuhan menjadi penyembahan di hadapan hadirat-Mu. Puji nama Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku
kami bawa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ini hidup kami, layakkan kami Tuhan. Biar seluruh hidup ini menjadi persembahan yang hidup, berkenan dan kudus di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu, bersorak bagi Engkau Yesus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, mari silakan duduk, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena kalau malam hari ini saya dan saudara boleh ada, semuanya karena anugerah Tuhan semata. Untuk itu mari memuji nama Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan. Ku
Tuhan saudara. Haleluya. Dia Yesus Tuhan yang ajaib di dalam hidup ini. Amin. Mari bertepuk tangan. Haleluya. Yesus ajaib. Kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selamanya. Kasihnya Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan bisa ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Haleluya. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selamanya. Tak berubah. Tak Berubah kasihnya, Amin. setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan bisa ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan bisa ragaku. Yesusku ajaib Katakan tak berubah kasihnya. Tak berubah. kasihnya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan bisa ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Katakan tak berubah kasih-Mu Tuhan. Tak berubah. Kasihnya Amin. setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan bisa ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Mu. Tak berubah. Kasihnya setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan bisa ragaku. Yesusku ajaib. Sama-sama katakan Dia ajaib. Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Oh Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Dengan iman Dia ajaib. Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari silakan duduk saudara. Kasih Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidup ini. Selalu baru rahmatnya, kasihnya di dalam hidup kita. Sebab Dia adalah kebenaran, firman-Nya adalah pribadinya sendiri. Mari saudara malam hari ini kita akan menikmati kebenaran firman-Nya. Biar selama hidup ini kita mau mengagungkan nama Tuhan,
memuliakan Tuhan. Sebab itu yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam hidup ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku Eridite cruce! Crucite! Lexe! menyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, kalau ku hidup Honestus lobus! bagimu, hatiku tetap menyayangimu. Lantadea! Tak bisa menjauhkan dari kasih-Mu. Kabelule, Waokulu, Genau Kishmi, Komihi. Yesus kau
keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, hal itu tidak akan menjauhkan kasih-Mu dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat perkenanan-Mu. Pada hari ini kami boleh beribadah kepada-Mu. Sungguh hati kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Hati kami melimpah, menaikkan pujian dan ucapan syukur kami buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguh kalau kami masih boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Dan apapun yang kami alami dalam kehidupan kami Tuhan, kami yakin dan percaya semua karena seizin Tuhan. Dan itu tidak akan menjauhkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat pertengahan ibadah yang sudah kami rasakan pada malam hari ini. Kami sungguh diberkati dalam pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Biarlah semuanya naik di hadapan hadirat Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan bagi-Mu segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan. Dan saatnya Tuhan, hati kami siap untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu lah yang akan menguatkan kami. Firman-Mu lah yang akan menjadi jawaban atas setiap doa dan pergumulan dalam kehidupan kami. Urapan khusus ada di atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu malam hari ini. Pakai hamba-Mu untuk berbicara kepada kami lewat setiap perkataan firman-Mu. Sehingga kami yang hadir di tempat ini, sidang jemaat Tuhan yang menyaksikan lewat live streaming, sama-sama kami dikuatkan, sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan boleh membawa kita semua di hari yang ke-22. Ya, hari ini bertepatan dengan hari raya atau Imlek, ya. Kongsi Facoy. Haleluya. Puji Tuhan. Anugerah Tuhan, kita boleh ada semua, masih sehat, haleluya, semua sehat, amin, puji Tuhan. Perjalanan berhasil dan beruntung, itu yang menjadi tema khotbah saya pada pagi malam hari ini. Seperti mungkin tidak banyak yang hadir pada ibadah 1 Januari ya, 1 Januari. Coba bisa angkat tangan mungkin yang hadir dalam ibadah 1 Januari di tempat ini, ibadah tahun baru yang hadir, ya ada sedikit saja ya. Nah, masih ada hubungan dengan khotbah saya di 1 Januari, tanggal 8 hari Minggu, tanggal 15 hari Minggu, 2 kali hari Minggu, yang melayani adalah tamu, ya. Puji Tuhan. Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini. Oke, kita baca sama-sama, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya.
Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan. Silakan duduk. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu yang menjadi pokok pembahasan saya pada malam hari ini. Tentunya kita semua yang hadir malam ini, kita ingin, kita mau supaya kita berhasil, ya, kita beruntung di dalam menjalani kehidupan kita, ya, di tahun 2023 ini. Ya. Itu normal, itu sah, ya. Nah, saudara, kita boleh lihat beruntung dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya mendapatkan laba, ya, mendapatkan laba. Jadi kalau orang sama seperti kisah tentang talenta, perumpamaan tentang talenta dalam Matius pasalnya yang kedua, ada hamba yang diberikan oleh tuannya 5 talenta, dan ada yang diberikan 2 talenta, dan ada yang diberikan 1 talenta. 5 talenta yang diberikan kepada seorang hamba, dia kerjakan itu dengan baik sehingga beroleh laba 5. Dilipat gandakan jadi 10 talenta yang dia miliki sekarang. Dari 2 lipat ganda menjadi 4. Tapi yang 1 tidak berlaba. Ya. Tidak ada keuntungan. Karena apa? Karena dia pikir, masa cuman saya 1, yang lain ada 2, yang lain temanku 5. Buat apa? Akhirnya laba talenta yang diberikan itu dia kubur, dia tanam. Akhirnya enggak. Dia pikir ini singkong toh. Pikir mungkin ini padi yang ditanam. Kalau padi ditanam akan bertumbuh, ya, akan berbuah. Tapi ini talenta, uang. Tanam uang 100.000 di tanah. Saudara, gali bulan depan, gali tahun depan, tetap akan 100.000. Tidak akan bertambah. Ya. Beruntung artinya mendapatkan laba atau juga bernasib baik. Bernasib baik. Mujur. Ya. Atau tidak gagal. Tidak gagal. Itu beruntung. Nah, sedangkan berhasil artinya adalah mendatangkan hasil. Ya, ada hasilnya. Beroleh hasil, berbuah, tercapai maksudnya. Itu pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang beruntung dan berhasil. Nah, tentunya hal-hal seperti itu, arti atau pengertian dari beruntung dan berhasil yang kita sudah dengarkan, hal-hal itu adalah kehendak daripada Tuhan. Ya. Tuhan mau supaya Yosua alami dalam hidupnya. Yosua nikmati itu dalam kehidupannya. Dalam ayat yang kita baca, bahwa dikatakan dalam ayat 8 bagian terakhir, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya percaya kita semua yang hadir malam hari ini, kita mau perjalanan kita di tahun 2023 ini menjadi berhasil dan beruntung. Amin. Tidak ada di antara kita yang tidak mau hal demikian. Kita semua mau. Orang yang stres, orang yang ya, jam 7 lewat 5, yang tidak mau
berhasil dalam hidupnya, yang tidak mau beruntung dalam hidupnya. Ketika kita berusaha, kita mau supaya kita berhasil. Kita mau supaya kita beruntung. Ketika kita bersekolah, berkuliah, kita mau supaya kita beruntung dalam hidup ini. Saudara, perjanjian lama kalau berbicara tentang berhasil, berbicara tentang beruntung, itu berbicara tentang hal-hal yang jasmani. Keberhasilan, keberuntungan dalam perjanjian lama itu berbicara tentang hal-hal yang bersifat jasmani. Abraham berhasil beruntung dalam perjalanannya. Itu dibuktikan dengan apa? Kekayaan yang dia miliki. Harta yang dia miliki sangat banyak. Ada Ayub. Alkitab mencatat dia adalah orang yang kaya, bahkan terkaya di negerinya. Itu ditandai dengan banyaknya kambing domba, lembu, sapi yang dia miliki. Banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang diceritakan bahwa mereka berhasil, mereka beruntung, mereka memiliki kekayaan secara materi, harta secara jasmani, harta fisik. Tetapi dalam perjanjian baru, anugerah itu adalah harta terbesar, kekayaan terbesar dalam kehidupan umat manusia. Harta berapapun banyaknya tidak sebanding dengan kasih karunia, dengan kekayaan rohani yang diberikan oleh Tuhan. Makanya dalam doa Yesus, apa yang diajarkan doa Yesus? Apa? Berikanlah kami pada hari ini adalah apa? Makanan kami yang secukupnya. Kalau doa Yabes apa? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Itu berbicara kelimpahan secara materi, jasmani. Diberkati, diperluas daerahnya, wilayahnya, kekayaannya dilipat gandakan. Tidak salah akan hal itu. Tetapi dalam perjanjian baru, anugerah yang terbesar itu adalah kekayaan. Itu adalah harta yang terbesar yang diceritakan dalam perjanjian baru. Pribadi Yesus. Dalam ada pujiannya ya. Yesus adalah harta, kekayaan dalam kehidupan, dalam hatiku, dalam hati kita. Nah saudara, berhasil dan beruntung, apa syaratnya? Apa kuncinya? Hal yang pertama dalam ayatnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ini hal yang pertama, kunci syarat untuk Yosua bisa mencapai, bisa meraih keberhasilan dan keberuntungan dalam hidupnya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, ada 4 kali Tuhan sampaikan poin ini. Tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara bisa temukan dalam ayat 6, ayat 7, ayat 9 dan ayatnya yang ke-18. Bisa ditampilkan ayat 6-nya. Ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh.
Ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan ayat 18, ayat terakhir dikatakan, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada 4 kali poin ini, hal ini Tuhan sampaikan kepada Yosua. Kalau saya suruh anak-anak saya, mereka lagi asik main game, lagi main HP, apalagi ya gadget sekarang bukan main. Ya, Moti, Theo, Iyi, mandi. Udah 5:30, mau hampir jam 6 ini orang mau ibadah. Kalau mereka masih asik main HP, apalagi kalau sudah ditambah 1, hati-hati. Itu sangat penting untuk diperhatikan. 1, 2, 3. Ya. Ini hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh Yosua. Coba kita lihat, kalau saudara yang buka Alkitab, ada Alkitab di HP saudara, ya, saudara bisa baca ayat ini, ayat 6, 7, 9 dan ayatnya yang ke-18 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya, bahasa Indonesia masa kini itu menulis kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu itu dengan hendaklah engkau yakin dan berani. Hendaklah engkau yakin dan berani. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Memiliki keyakinan dan keberanian, tidak takut. Tidak kecut hati, tidak tawar hati. Harus berani. Mengapa? Perintah Tuhan ini kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yakin dan berani. Dalam terjemahan yang lain juga dicatat sebagai prajurit. Prajurit itu identik dengan keberanian. Kalau prajurit penakut, aduh, bagaimana Juan? Kalau takut buat salah, oke. Tapi kalau takut untuk kebenaran, itu bertentangan. Yakin, berani, kuat dan teguh. Mengapa Tuhan sampaikan akan hal itu? Saudara, paling tidak ada beberapa kendala yang akan dihadapi oleh Yosua. Yang pertama, pesan Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mengapa? Karena usia pada saat Yosua diutus, diperintahkan oleh Tuhan, ya, tidak dicatat secara letterlet tertulis di dalam Alkitab. Tapi usia yang masuk ke tanah Kanaan 20 tahun ke atas ketika meninggalkan Mesir, tentunya selain anak-anak ada juga orang dewasa yang usia 20 tahun ke atas yang keluar meninggalkan Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Hanya 2 orang yang usia 20 tahun ke atas. Yang full. Musa usia 20 tahun lebih. Ya, entah berapa usianya. Tapi tidak tembus sampai tanah Kanaan. Dari usia yang 20 tahun dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Hanya 2. Yosua dan Kaleb.
Yang lain itu mereka ada yang lahir di padang gurun dalam perjalanan 40 tahun. Nah kalau hitung saja usia saat Yosua keluar dari tanah Mesir usia 20 tahun. Usia 20 tahun. Mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Ini hampir mau masuk ke tanah Kanaan akan ayat ini. Ya mungkin sekitar 1-2 tahun. Ya paling tidak sampai setahun. Artinya kurang lebih usia 60 tahun sampai 80 tahun, 85. Ya. Karena kalau dia seumuran, sebaya dengan Kaleb, dengan Yosua dan Kaleb. Kaleb pernah berkata dalam firman Allah, usiaku hari ini saat ini berapa? 85 tahun. Ya, tadi tidak jauh-jauh beda lah. Ya, dengan usia Yosua dan Kaleb. Katakanlah usia 60 sampai 80 tahun. Opa. Kalau masih pemuda, ya pimpin masih lumayan. Makanya orang pensiun itu 60 tahun ke bawah. Pensiun PNS. Di pekerjaan, ASN, polisi, TNI, pensiun 60 tahun ke bawah. Karena 60 tahun ke atas itu ya, itu opa-opa. Apalagi 80 tahun, mau pimpin bangsa Israel. Ini kendala yang dihadapi, usia. Yang kedua, mau gantikan Musa. Ini Musa bagi orang Israel adalah seorang tokoh yang terkenal, tokoh yang punya wibawa, tokoh yang memiliki karakter yang luar biasa. Saudara, kurang pede lah kalau saya mau katakan, gak pede. Ya. Ini Musa, wah, saya Yosua. Mau gantikan dia, waduh, siapa saya? Itu kendala, itu masalah. Berikutnya, bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, tegar tengkuknya. Ya, tegar tengkuk itu keras, sama seperti ban atau karet. Saudara mau kasih bagaimana, ya tetap namanya karet. Keras. Coba saudara baca, bisa ditampilkan Keluaran 32 ayat 9. Keluaran 32 ayat 9. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Jadi ini bangsa Israel. Keras kepala, tegar tengkuk. Tidak mudah untuk diatur, sulit. Melawan sama pemimpin. Itu masalah yang akan dihadapi oleh Yosua. Selain itu apa? Akan menghadapi bangsa. Tanah yang akan mereka rebut adalah tanah yang didiami oleh orang-orang, oleh bangsa-bangsa yang kuat. Tidak mudah untuk dikalahkan. Tidak mudah untuk direbut. Coba saudara lihat dalam Bilangan pasal 13. Bilangan pasal 13 mulai ayat 28. Ayat 28 ya, katakan, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Nah ini. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Nah ini kisah 12 pengintai. Di dalam 12 pengintai itu ada Yosua juga.
Dan Yosua lihat ketika dia masih jadi pengintai, disuruh oleh Musa, diperintahkan, coba pergi intai Yeriko, tanah Kanaan itu, coba. Mereka lihat, wow, negeri itu kuat. Kota-kotanya berkubu, sangat besar. Ada juga keturunan Enak. Di keturunan Enak itu adalah orang-orang yang memiliki perawakan tubuh yang tinggi, melebihi orang-orang yang biasanya orang-orang normal. Dia tinggi perawakannya, besar-besar, dan kategori pemakan manusia, kanibal. Inilah yang menjadi masalah. Yosua lihat itu ketika dia mengintai tanah Kanaan. Tapi saudara, pesan Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut, jangan tawar hati. Yakin, berani. Saudara, hanya orang-orang yang teguh hatinya, hanya orang-orang yang kuat hatinya menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, menghadapi kerasnya tekanan, yang akan berhasil, yang akan beruntung dalam menjalani kehidupannya. Prediksi Bapak Presiden kita katakan tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Ada resesi. Akibat dari resesi apa? Depresi. Haleluya. Tapi itu masih prediksi, saudara. Tidak usah takut, amin. Tidak usah takut. Prediksi itu bisa terjadi, bisa tidak. Tidak usah takut. Kuatkan, teguhkan hatimu. Yakin, berani. Makanya memasuki tahun 2023 kita perlu banyak berdoa. Kita perlu banyak bersekutu dengan Tuhan. Supaya perjalanan kita berhasil dan engkau dan saya beruntung. Haleluya. Hanya orang-orang yang kuat, teguh hatinya. Saya sangat terkejut. Kita tahu semua mungkin. Kita dengar peristiwa yang telah terjadi kepada salah seorang anak Tuhan. Dia pernah menjadi anggota sekolah minggu di tempat ini, saudara. Haleluya. Saya kaget dan sedih hati karena mendapati anak ini mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Keras kehidupan yang harus dijalani. Dia bergumul dengan sakit penyakitnya yang berpuluh-puluh tahun. Tanggal 12 dia akhiri hidupnya. Tanggal 13 itu adalah besoknya. Adalah jadwal untuk mengganti kateter. Tiap bulan dia harus ganti kateter. Jadi saudara, itu sudah berjalan hampir 2 tahun. Dan dia katakan kepada orang tuanya, mamanya, sakit. Dengan bahasa kampung. Artinya sakit. Ketika diganti kateter itu setiap bulan harus diganti. Setiap bulan harus diganti. Dan jadwal ganti kateter itu tanggal 13. Dia pamit sama mamanya tanggal 12. Akhirnya dia pergi. Gantung diri. Kita tidak usah menghakimi di mana posisi dia pada akhirnya nanti. Tapi ini memberikan bukti, memberikan peringatan kepada saya bahwa kehidupan ini sangat keras. Banyak tantangan,
banyak pergumulan, banyak masalah yang kita harus hadapi dalam hidup ini. Tapi marilah pesan firman Tuhan, kuatkan, teguhkanlah hatimu supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Bukan cuman berhasil, beruntung dalam hal-hal jasmani, dalam hal-hal materi, tapi lebih daripada itu berhasil dan beruntung dalam hal-hal yang rohani. Amin. Pengiringan kita kepada Tuhan berhasil dan beruntung. Kita akhiri hidup kita, Alkitab katakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang. Berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihi. Akhiri hidup ini. Finishing well. Ya, haleluya. Mengakhiri dengan pertandingan yang apa? Baik. Itu dicatat oleh 2 Timotius 4. Hal yang berikutnya. Syarat atau kunci dari keberhasilan adalah respon yang benar terhadap firman Allah. Respon yang benar terhadap firman Tuhan. Itu saudara bisa temukan dalam ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Kita lihat. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hal yang kedua, respon yang benar terhadap firman Allah. Dalam 2 ayat ini dicatat tentang seluruh hukum. Dalam ayatnya yang ke-7. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Ya. Dalam ayatnya yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Hukum, perintah, dalam ayat 7 juga ada kata diperintahkan. Kitab Taurat ini tidak lain dan tidak bukan berbicara tentang firman Allah. Berbicara tentang firman Tuhan. Yosua harus bertindak hati-hati sesuai dengan hukum Tuhan. Yosua jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kalau Tuhan berkata ke kanan, harus ke kanan, jangan ke kiri. Kalau Tuhan berkata ke kiri, jangan ke kanan, harus ke kiri. Kalau Tuhan berkata lurus, harus lurus, jangan ke kiri, jangan ke kanan. Ada akibat. Ada masalah pasti. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Memperkatakan kitab Taurat. Memperkatakan. Dan merenungkan kitab Taurat itu siang dan malam. Nah, ini respon. Hal yang harus diperhatikan supaya Yosua berhasil dalam perjalanannya dan beruntung. Dia harus memperhatikan firman Tuhan.
Responnya terhadap firman itu harus benar-benar. Gak boleh salah, saudara. Berapa banyak kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang tidak peduli dengan firman Tuhan. Saudara, sangat miris. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita mengabaikan firman dalam kehidupan kita. Kita tidak memperhatikan firman Tuhan. Sangat penting untuk Yosua memperhatikan akan hal ini. Supaya perjalanan dia berhasil, perjalanan dia beruntung. Tidak terlepas dari firman Allah, dari firman Tuhan. Makanya saya selalu anjurkan saudara, bangun pagi, baca firman Allah, bersekutu dengan firman Tuhan. Apakah saudara lakukan itu terus-menerus dalam hidupmu? Atau engkau ketika bangun pagi, buka mata langsung lihat HP? Mungkin ada WhatsApp ini, WA. Ya mungkin kalau sejenak gak apa-apa. Tapi jangan terus-menerus. Paling tidak kita harus bersekutu dengan firman Allah, firman Tuhan. Ini kita perlu, apalagi anak-anak muda, mari. Coba kita lihat Matius pasalnya yang ke-119. Saya ingin anak-anak muda kita baca akan ayat ini. Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. Coba kita baca. Mazmur 119 ayatnya yang ke-9, dengan keras dan tidak usah cepat-cepat, supaya meresap dalam hatimu, dalam hatiku akan ayat ini, akan kebenaran ini. Kita baca, anak-anak muda, yang anak-anak muda kita baca sama-sama. 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan apa? Firman. Sesuai dengan apa? Firmanmu. Mu di sini huruf besar. Firmannya Tuhan. Dengan apakah seorang muda bisa mempertahankan kelakuannya tetap bersih? Bersih bukan karena pakai rinso, bukan karena mandi tiap hari, saudara bagosok badan dari kepala sampai kaki, sampai berbusa-busa. Tapi kalau dalamnya kotor, wow. Hatimu, hatiku perlu diisi dengan firman Tuhan setiap hari, amin. Harus. Dia jaga. Firman Allah itu menjaga langkah-langkah kita. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Firman Allah itu terang. Dia tuntun jalan kita, itu firman Allah. Firman Tuhan. Dia terang jalan-jalan kita. Ketika engkau berjalan dalam kesulitan, berjalan di dalam tekanan, berjalan di dalam beban-beban masalahmu, firman Allah akan menerangi, firman Allah akan menuntun. Makanya Alkitab katakan, supaya engkau bertindak hati-hati. Tidak serampangan bertindak. Kalau orang tidak punya firman dalam hidupnya, ya hantam kromo. Dia tidak lakukan, dia lakukan tidak dengan hati-hati, dia hantam saja sapu rata. Makanya sangat penting kita semua
memiliki respon yang benar terhadap firman Allah. Dia tuntun kita. 2 Tesalonika atau 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Coba lihat. Dua Timotius pasal 3 mulai ayat 14 saya baca. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jadi ini pesan Rasul Paulus kepada anak didiknya yang bernama Timotius. Ya, pada anak rohaninya Timotius. Hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang engkau sudah terima dan engkau yakini. Jadi kebenaran itu harus diterima dan harus diyakini. Itu kebenaran. Harus diterima dan diyakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Siapa yang ajarkan firman, ingat dia, jangan lupakan dia. Ya. Ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dia dari kecil, Timotius dari kecil sudah dididik oleh neneknya yang bernama Lois dan mamanya yang bernama Eunike. Dari kecil dia sudah dididik dengan firman Allah, dengan kitab suci. Alkitab katakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dari kecil sudah mengenal kitab suci. Makanya anak-anak saya dari kecil, saya suruh baca Alkitab. Ya pagi kami baca Alkitab sama-sama dalam doa. Baca Alkitab. Ada lagu-lagu anak sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau apa? Tumbuh. Kalau mau bertumbuh secara iman, kasih pengharapan kita kepada Tuhan, rohani mau bertumbuh harus baca kitab suci. Doa tidak. Ya. Ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi tulisan ini adalah firman Allah. Tulisan ini adalah Alkitab. Tulisan yang dimaksud di sini adalah firman-Nya Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Jadi firman Allah mengajar kita. Dari tidak tahu menjadi tahu. Diajar. Menyatakan kesalahan, ditegur kesalahannya lewat firman Allah. Memperbaiki kelakuan, itu fungsi firman Allah. Dia perbaiki kelakuan kita. Dari jahat menjadi baik, dari buruk. Selanjutnya, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu fungsi dari firman Allah. Makanya sangat penting kita mendengar, kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan. Respon kita, tanggapan kita harus benar terhadap firman Allah, terhadap firman Tuhan. Supaya apa? Haleluya. Engkau akan bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, memperkatakan firman itu setiap hari, setiap saat perkatakan firman. Di rumah tangga kita perkatakan firman, jangan perkatakan yang bukan firman. Perkatakan firman. Di bisnismu, usahamu, pekerjaanmu, kuliahmu, perkatakan firman. Sampaikan firman.
Perkatakan itu setiap hari. Dan renungkan firman itu siang dan malam. Bukan berarti kita tidak bekerja, tidak. Tetap bekerja. Tapi semua akhiri, memasuki, mengakhiri. Siang, malam. Renungkan firman itu dalam hidup. Siang juga bisa berbicara tentang hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, hal-hal yang cerah. Malam bisa berbicara tentang hal-hal yang sulit, hal-hal yang sukar. Terus renungkan firman Tuhan dalam hidup. Saya percaya ketika respon kita, tanggapan kita benar terhadap firman Allah, maka perjalanan kita akan berhasil dan engkau dan saya akan beruntung. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Renungkan akan dua hal ini. Kunci supaya kita berhasil dan beruntung dalam perjalanan kita. Bukan cuman berhasil, beruntung dalam hal-hal materi, jasmani, tapi lebih daripada itu berhasil dan beruntung dalam hal-hal yang rohani. Kuncinya takut, jangan kecut tawar hati. Berani, kuat dan teguhkanlah hatimu. Haleluya. Dan hal yang kedua adalah memperkatakan firman. Respon kita terhadap firman Tuhan itu harus benar. Supaya kita bertindak hati-hati. Supaya kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Haleluya. Firman Tuhan itu makanan rohani kita. Haleluya. 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 Mari buka hatimu. Biarkan Roh Kudus menjelaskan lebih terang, lebih jelas dalam hati kita tentang firman Tuhan. Supaya engkau dan saya berhasil dan beruntung dalam hidup ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkatakan besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Haleluya.
dari tempat yang maha tinggi. Kami angkat tangan kami. Kami berserah kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengan sayapmu, dengan kasih sayang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Amin. Kami tidak mudah menyerah Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah perlindungan kami Bapa. Haleluya. Pertolongan kami dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Kau kunantikan, kau yang kau kunantikan, kau kunantikan, kau yang kau kunantikan, kau kunantikan, kau yang kusembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. 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 Pujilah nama. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Malam hari ini kebenaran firman-Mu datang kepada kami. Untuk kami berhasil dan beruntung dalam perjalanan hidup kami Bapa. Bukan dalam hal materi saja, tapi dalam hal-hal yang rohani. Kami berhasil, kami beruntung dalam hidup kami. Kami harus kuat, kami harus teguhkan hati kami. Yakin dan berani dalam menjalani kehidupan. Kami tahu banyak tantangan, kami tahu banyak pergumulan, persoalan yang akan kami hadapi dalam menjalani perjalanan kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, firman-Mu datang mengingatkan Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Demikian pun kami juga sebagai anak-anak ketebusan-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu Bapa. Kami harus kuatkan dan teguhkan hati kami. Kami jangan kecut, tawar hati. Haleluya. Sebab orang-orang yang kecut dan tawar hati, kekuatannya akan hilang. Tuhan, tolong kami Bapa. Biarlah kami juga memiliki respon yang benar terhadap firman Allah. Kami bukan sekedar menjadi pendengar saja, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Tiap hari, siang malam Tuhan, kami mau terus bersekutu dengan firman-Mu. Merenungkan itu setiap hari. Siang dan malam renungkan firman. Supaya kami memperkatakan firman-Mu setiap hari. Supaya kami bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Supaya kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi kami tetap ikut firman-Mu. Apa yang firman-Mu katakan, itu yang kami lakukan. Terima kasih. Firman-Mu adalah pelita pada jalan kami. Dan firman-Mu adalah terang yang akan menuntun, menerangi jalan-jalan hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya kebenaran ini tidak sia-sia. Kebenaran ini tidak, Tuhan, jatuh di tanah yang berbatu-batu, di semak duri, tanah sikap hati yang di pinggir jalan. Tapi firman Tuhan ini jatuh di tanah yang baik.
Firman Tuhan ini akan berakar ke dalam. Kemudian firman Tuhan ini akan bertumbuh ke atas dan menghasilkan buah-buah roh. Haleluya. Supaya kami tidak salah. Supaya kami berhasil dalam perjalanan kami. Dan kami akan beruntung dalam kehidupan kami. Terima kasih sekali lagi untuk kebenaran firman. Tuhan kenal setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari. Kalau ada yang datang dengan pergumulan-pergumulan mereka, mereka bawa letakkan pergumulan itu di kaki Tuhan. Yang sakit mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah diberikan kekuatan oleh Tuhan. Yang susah diberikan penghiburan di dalam nama Yesus. Yang dalam berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan mengenal setiap kami. Orang tuakah yang membutuhkan lapangan pekerjaan dalam nama Yesus? Lapangan pekerjaan dibukakan oleh Tuhan. Yang membutuhkan pasangan hidup, diberikan pasangan hidup yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan perkuliahan mereka, apapun Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buat berhasil dan beruntung dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah segala-galanya. Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang kami boleh nikmati malam hari dalam persekutuan kami dengan Engkau. Biarkan kami menikmati pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Biarkan kami terus menikmati perjalanan-perjalanan yang berhasil dan beruntung di sepanjang tahun 2023 ini Bapa. Kami mau tetap bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Mengandalkan Engkau dalam segala aspek kehidupan. Berkati keluarga-keluarga mereka, suami, istri, anak-anak mereka. Tuhan berkati semua apa yang mereka kelola, apa yang mereka dipercayakan untuk Tuhan, dari Tuhan untuk mereka kerjakan. Tuhan berkati tangan-tangan mereka yang bekerja. Tuhan berikan keterampilan, kecakapan, sehingga Tuhan ada perbedaan dengan orang-orang yang berharap percaya kepada Tuhan, dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk apa yang kami sudah dengarkan malam hari ini. Sekali lagi Tuhan berkati dalam hidup kami. Kami akan membawa korban persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami dan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati apa yang kami berikan, apa yang kami tabur. Janji firman-Mu, orang yang menabur pasti akan menuai. Percaya itu Tuhan. Biarlah kelimpahan surga-Mu menjadi bagian hidup kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Persembahan akan dijalankan ke tempat saudara masing-masing. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan
korban persembahan saudara dan kita akan mendengarkan warta sepekan kita. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah judul kegiatan kita selama sepekan. Pukul 7:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu, pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Minggu, pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal perayaan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Jen Esra. Musik Gusti Gideon, Wita, dan Stephen. Singers Ibu Olive Sibuya dan Ibu Magdalena Herman. Serta Bapak Daniel Siaan. Rebana, Vanessa, Fani, dan Erin. Multimedia di Multimedia. Kolektan Ibu Yesipina Redi dan Ibu Desi Musa. Aser Bapak Ibu Herman Bahar. Inilah jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Hernita Hisne. Musik LC, Ria, Juan, dan Stephen. Singers Ibu Yustayanas, Ibu Mulawati Amba, dan Bapak Petrus. Rebana, Vena, Reren, dan Tere. Multimedia di Multimedia. Kolektan Saudara Immanuel dan Novita. Asher, Bapak Ibu, Sony Sitemiang. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Panjang minggu yang akan kita lewati dan terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan sudah datang beribadah bersama-sama malam hari ini. Percaya bahwa apa yang kita lakukan malam hari ini semuanya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan berkat ibadah itu kita akan bawa pulang dan nikmati sepanjang hidup kita. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan bangkit berdiri. Maka jiwaku pun memujimu. Ibu Gembala akan tutup kita di dalam doa berkat. Sungguh besar
baik. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Bapa yang sudah memberkati ibadah kami malam hari ini dan sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Setiap umat-Mu yang telah hadir, baik orang tua, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak, diberkati oleh Tuhan. Bahkan yang tidak sempat hadir pun Tuhan lawat mereka demi anugerah dan kasih-Mu, sehingga hari-hari yang ke depan kami dapat berkumpul bersama-sama berbakti kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik, dan sebentar kami akhiri ibadah ini. Sempurnakan apa yang kami buat malam hari ini menjadi peringatan bagi-Mu. Terima kasih Bapa, kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat malam, selamat hari Minggu.